Jadi ini ya, cara membacanya. Pertama dibaca soalnya. Ki setelah kuwi cara maca tabele iki sangka kontrak iki nyang rene. Kontrak X menyamping. Kontrak X memiliki total nilai kontrak sebesar 260.000. Lalu tagihan sampai 31 Desembernya adalah 165.000, penerimaan kas 155.000, yang terjadi sampai ini 182.000, estimasinya 63.000. Podo, pokoknya kabeh intinya podo. Cara macane ono. Lalu tabel yang kedua, iki cara macane. Nah, langkah pertama yang akan kita buat yaitu kita membuat tabel perhitungan penyelesaian konstruksi. Tabel dalam ribuan rupiah. Kontrak X, total nilai kontraknya adalah 260.000. Dikurang dengan estimasi biaya yang terjadi dari biaya yang terjadi sampai 31 Desember sebesar 182.000, ditambah dengan estimasi biaya tambahan sampai selesai sebesar 63.000, totalnya adalah 245.000. Nah, total nilai kontrak dikurangi dengan total estimasi biaya sebesar 245.000, maka didapatkan laba kotor kontrak X sebesar 15.000. Persentase penyelesaian didapatkan dari B yang terjadi sampai 31 Desember. B yang terjadi sampai 31 Desember dibagi dengan total estimasi biaya, yaitu 182 dibagi dengan 245 kali 100%. Dihasilkan 74,28%. Lalu untuk kontrak Y, total nilai kontrak sebesar 330.000 dikurang dengan estimasi biayanya sebesar 100.000 dan estimasi biaya tambahan sampai selesai 247.000, maka didapatkan rugi sebesar 17.000. Persentase penyelesaian kontrak Y yaitu 28,81% didapatkan dari 100.000 dibagi dengan total estimasi biaya ini 347.000 dikali 100%. Hasilnya 28,81%. Selanjutnya adalah kontrak Z. Total nilai kontrak Z adalah 233.000. Dikurang dengan estimasi biaya yang terdiri dari B yang terjadi sampai 31 Desember sebesar 158.000 ditambah dengan estimasi biaya tambahan sampai selesai sebesar 0 rupiah sehingga totalnya adalah 158.000. 233.000 dikurangi dengan 158.000 didapatkan 75.000. Nah, biaya yang terjadi sampai 31 Desember itu sebesar 100% dari total estimasi keseluruhan biaya, yaitu 158 juga. Sehingga persentase penyelesaiannya 100%. Nah, wis diwaca sing keloro kuwi. Iya, terus selanjutnya adalah membuat laporan laba rugi parsial. Setelah membuat tabel perhitungan penyelesaian konstruksi, maka kita akan membuat laporan laba rugi parsial dengan menghitung total pendapatan terlebih dahulu yang berasal dari total nilai kontrak dikali dengan persentase penyelesaian. Kontrak X, total nilai kontraknya sebesar 260.000 dikali dengan 74,28%, maka hasilnya adalah 193.128 rupiah. Kontrak Y, total nilai kontraknya 330.000 dikali dengan 28,81%, hasilnya adalah 95.073 rupiah. Lalu kontrak Z, total nilai kontraknya 233.000 dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 233.000.
Sehingga total dari pendapatan yang diakui oleh PT Bangun Jaya adalah Rp521.201. Selanjutnya adalah menghitung total beban. Beban dari kontrak X ini didapat dari tabel soal, yaitu sebesar 182.000. Lalu kontrak Y sebesar 100.000 ditambah dengan 17.000. 17.000 ini didapatkan dari kerugian yang dialami kontrak Y. Dalam PSAK nomor 34 revisi 2010 menyebutkan jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya kontrak yang melebihi total pendapatan kontrak, maka taksiran ruginya diakui sebagai beban, sehingga jika ditotal adalah 117.000 beban untuk kontrak Y. Selanjutnya adalah beban untuk kontrak Z. Beban untuk kontrak Z pada soal, pada tabel sebesar 158.000. Sehingga total beban yang diakui oleh PT Bangun Jaya sebesar 457.000. Selanjutnya, membuat laporan laba rugi. Pendapatan konstruksi kontrak YX sebesar Rp193.128. Ini yang salah ya. Rp128 dikurang dengan beban konstruksi yaitu sebesar 182.000, sehingga didapatkan laba kotornya sebesar 11.000. Kontrak Y Rp95.073 dikurangi dengan 117.000, didapatkan rugi sebesar 21.927. Lalu untuk kontrak Z, pendapatan konstruksi 233.000 dikurang dengan bebannya 158.000, maka dapat laba kotor sebesar 75.000. Totalnya dari pendapatan PT Bangun Jaya, pendapatan konstruksi sebesar 521.000 dikurangi dengan beban konstruksi sebesar 457.000, maka laba kotor yang didapatkan dari kontrak X, Y, dan Z sebesar Rp64.073. Intinya ngono lah. Ya, kuwi sembok kembang nih bahasane posak kuwi nak empok intine macane tapi ngono.